Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Baginang, termasuk akayana kunami na po subulung dah. Selamat hari Minggu tuhita. Iya. Firman Tuhan yang menjadi suluh dalam kehidupan kita tertulis dalam Yesaya pasal 40. Kita akan membaca mulai dari ayat 21 sampai ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai ayat 31. Saya akan membaca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada perkataan dari ayat 27 itu. Kita mulai dulu dari sana. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Sebentar kita ke konteks dari firman yang kita baca malam ini. Yesaya itu ada terbagi tiga. Yesaya pertama, proto, yaitu orang Israel belum terbuang ke Babel, masih di Yerusalem. Nah, proto Yesaya menceritakan tentang kehidupan mereka di Yerusalem. Nah, di utro Yesaya ini mulai cerita di Babel. Nah,
Firman yang kita baca malam ini konteksnya itu di Babel. Mereka sudah terbuang ke Babel. Apa yang mereka alami di Babel, yang dialami oleh orang Israel. Jadi mereka kecewa, seolah-olah Tuhan kalah dan yang menang adalah Raja Babel yang punya tentara yang kuat. Jadi mereka sudah frustrasi. Ada mungkin bemona kita, dan mungkin buwi kita haruar sian Babylon. Nah, keputusasaan itulah yang ada dalam benak orang Israel yang ada di Babel, sebagian. Nah, dalam konteks itulah Allah berbicara melalui Yesaya. Unang kecewa nasida, unang marsak nasida. Aku adalah Allah yang kekal. Kasih setiaku masih tetap kepada umatku Israel. Karena orang Israel itu adalah umat pilihan Allah. Nah, persoalan adalah orang Israel tidak tahu diri. Mengapa Allah membiarkan kerajaan Babel mengalahkan mereka? Ada banyak sebenarnya kemarahan Tuhan kepada umat Israel. Apa itu? Dari banyak kemarahan Tuhan itu, saya akan sebutkan beberapa saja. Tuhan itu tidak mau diduakan. Tapi orang Israel menduakan Tuhan. Padahal hukum yang pertama yang diberitahukan oleh Allah kepada orang Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir, jangan diduakan Tuhan, jangan disamakan, jangan dibuat patung, jangan disembah yang ada di langit, yang ada di bumi, buatan manusia, itu semua ciptaan Tuhan. Apalagi yang di bawah. Nah, orang Israel membuat dewa-dewa. Ada patung-patung. Mereka pergi ke bait suci. Iya, pergi ke bait suci. Tapi mereka juga mempercayakan iman mereka ke dewa-dewa. Nah, Allah sangat marah. Ada banyak lagi sebenarnya. Orang kaya semakin kaya, orang miskin tidak dipedulikan. Hakim tidak membela orang yang benar. Tapi persoalan pada waktu itu adalah hakim mau menerima sogok. Padahal yang benar sebenarnya adalah orang miskin ini. Tapi karena ada suap, ada sogok, maka yang benar itu bisa diputarbalikkan. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Semuanya itu kelihatan di mata Tuhan. Allah marah. Audo paharuar honon sian Mesir. Suadong gogo ni halahon. Audo pasahat tu halahon. Tanah Kanan, tanah perjanjian. Tapi perjanjian saya dengan umat Israel, mereka tidak setia. Akhirnya Allah marah. Kemarahan Allah itu, Tuhan mengizinkan Babel mengalahkan umat Israel sehingga mereka dibuang ke Babel. Nah, yang pertama sebenarnya kalau kita melihat dari pergumulan Israel itu adalah ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah. Allah ni dohonoku masih jamitau na parjulu. Allah tetap setia mengasihi kita. Allah tetap peduli dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat Israel. Bahasa hudok songoni mereka muda na huzahan kandingani nunga satu titik nadir kekecewaan nasida, ngahilang pengharapan nasida. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Aw namay ngulukon tangadong be ina songoni namay talu namay ita si talu namo amangin nang. Kemudian Allah berkata, "Aisi dua huruf." Nah, kalau kita baca mulai dari ayat 21,
Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Tuhan mau berkata begini kepada umat Israel melalui Yesaya, molo di Babil pehonwain dang nagabi Babili nauzago siya nau. Tahu do debata, akulah Allah yang maha kuasa. Aku bisa mencabut itu semua. Aku yang menciptakan langit ini. Kenapa engkau ragu? Ayat 25. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang maha kudus. Tidak ada tudusan di debata. Allah maha kuasa. Dan semuanya ini adalah ciptaannya. Nanang dohonon na tuhalak Israel, tetaplah setia kepada saya. Tetaplah yakin. Alay molo di Babil honwain, asa dong go pertobatanmu. Kamanginang, dalam Alkitab Perjanjian Baru ini soal kepedulian. Saya temukan ada dua orang yang pernah berkata kepada Yesus tentang Yesus yang tidak peduli. Markus 4 ayat 38. Nanti saya akan ceritakan tentang konteksnya. Markus 4 ayat 28. Nah, apa ini? 38 ya. Ini ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di perahu. Jadi ada angin ribut. Yesus tidur. Murid-muridnya sudah ketakutan semuanya. Tapi Yesus tetap tidur. Nah, kemudian ada ungkapan dari murid-murid Yesus begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, ada perkataan engkau tidak peduli. Dalam Lukas pasal 10, perkataan ini juga muncul. Ayat 40. Nah, konteksnya Maria dan Marta. Yesus berkunjung ke rumah mereka. Maria mendengarkan khotbah pengajaran Yesus. Tapi Marta, dia sangat sibuk sekali menyediakan minuman, menyediakan makanan. Kemungkinan besar Marta itu sudah dongkol hatinya. Gimana si Maria? Ayon, holan na hudul loon manangin-angin Yesus. Dungi alani dongkolna, omahatanibana. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, apa yang mau kita pelajari dari firman hari ini? Amanginang boydo di pardalanan dingolo ni setiap keluarga ala adong naborat, ada pergumulan mereka. Ada banyak mungkin peristiwa-peristiwa yang mereka tidak bayangkan itu datang ke keluarga mereka, datang ke pribadi lepas pribadi, dan peristiwa itu sangat membuat mereka tertekan. Ago yamang. Yaduh bahwa boy adong persoalan, belum selesai satu persoalan, sudah datang lagi persoalan yang lain.
Atau mungkin ada satu peristiwa dan kemudian peristiwa itu memaksa kita untuk berkata, "Ana so peduli do debata tuau. Wasa ikut tuau persoalan nonro. Wasa tusianu dakyai noni merminggu, dakyai noni majalo pertanyaan, ale hirana ulido hubering terus, hirana swadonggo persoalan dia dopi bana." Dungi tadokma Tuhan tidak adil, dungi tadokma Tuhan tidak peduli. Mungkin bisa seperti itu karena banyak pergumulan kita. Tapi satu yang pasti yang menginang, ucapan itu adalah salah. Allah peduli dalam kehidupan kita. Nah, ketika murid-murid Yesus berkata, "Guru, naso peduli dohon yang mau na mahiton, bering mani alisuk sungaro. Kapal kita ini akan karam." Apa perkataan Yesus? Siotik hapor siyaw do. Ngay sonau. Tasongan ni mamisal pagkateon ni. Ngay sonau. Tunggu pembebir ho. Di do hapor siyaw mo ina. Dungi disuruh di batama. Alugo sohoy na. Dungi terkagum-kagum lah murid-murid itu berkata, alugo pibu di pareta. Obako pibu di pareta. Dohotakan na asing. Abang inang, firman hari ini mau mengajak kita untuk betul-betul setia kepada Tuhan. Jangan tidak setia dalam banyak persoalan kehidupan kita. Mulu dilihat debata tu hita las di roha, kita tetap setia kepada Tuhan. Mulu di paluas debata ngulung nuaing adong pasu-pasu, tetap setia kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kehidupan kita saat ini penuh pergumulan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Asa dapok mugogo, asa dapotan las diroha hita, asa dapotan pangurupio nakana porosei. Pertanyaan ko, tunghalak na bargogo si partangiangi dog pesita onon dangolo talui posi tuturohana di debatanai uduk dah ibu Tuhan mudo uduk ni Tuhan nama naluhon sude pangagui dari kamu mak. Orang yang mau berbicara kepada Tuhan, orang yang mau berdoa kepada Tuhan, artinya orang berkata begini, Tuhan, saya sudah kerjakan semampu saya. Olaknya nama gogoku, nuaing uruh yang leo tuau habisuhun, dohot ho campur tangan. Lagu tadi yang saya nyanyikan, Tuhan nama naluhun, Tuhan akan memenangkan engkau. Sakap ni debata tu akan aporsia na setia mengikut Yesus iba. Kita ini adalah pemenang. Dan si pertalu kita sasetonga. Kita ini bukan orang yang kalah, tapi kita adalah orang-orang pemenang. Karena itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Asaboi kita si parmonang turpuk jabitata di Boronginon. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. So tunggu ditinggal hoko Tuhan ni. So tunggu dakya di jahaho hatan itu hata. Padahal firman Tuhan adalah suluh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah aturan-aturan yang harus kita ikuti. Firman Tuhan adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Manangah HP masa di ngulum, manangah HP karejo mamanginang. Rajinlah membaca firman Tuhan. Mololo humajaha hatan itu hata, atar songonomai. Tuhan makatai yoho juauda, dungi Roma homanangiho. Nang pe homajaha, alai nanizahami herana hodo manangihon hatan itu hata. Mololo manangihon hatan itu hata. Ahmad dapota apa yang kita dapatkan?
mendapat kekuatan baru. Budulu jahita di bay portibion, budulu jahita di bay dongata, budulu jahita di bay naka namasa di portibion. Alai molotok tonggo hita sakabona, kita tetap menyatu kepada firman Tuhan, kekuatan baru tetap ada dalam kehidupan kita. Allah melalui Yesaya mengibaratkan kekuatan baru itu seperti burung Raja Wali. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang Kristen itu adalah pemenang dalam kehidupan ini, tidak menjadi pecundang. Mengapa kita mau menjadi pecundang? Padahal Tuhan menginginkan kita menjadi juara, menjadi pemenang. Ada satu lagu yang kalau bisa ditampilkan dulu, anak kami Robin, Allah Peduli. Ini saya senang menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengajak kita untuk lebih memahami bahwa tidak ada yang lepas dari persoalan kehidupan. Tidak ada yang lepas dari persoalan kehidupan. Mungkin persoalan itu dari anak-anak kita, mungkin persoalan itu dari pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, Allah mengerti, Allah memahami sampai di mana kekuatan kita. Allah memahami sekarang di mana anak-anak kita. Ahana masa di ngulun ya kageleng tai, Tuhan memahami itu. Tuhan mengerti, dan bukan hanya mengerti, memahami, tapi Tuhan akan bertindak, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini ada kata-kata yang saya yakin mereka pilih kata-kata ini dan mereka doakan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ini sifatnya dan tatu sih, apalagi 2024 tahun, kita tidak memahami apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Kemaginan Allah akan membantu kita. Bukan hanya membantu, Dia akan campur tangan dalam kehidupan kita. Urutai dehojoon.
Untuk menutup khutbah ini, ada satu cerita yang saya baca. Satu waktu ada seorang ayah dan anaknya pergi ke warung atau Alfamart atau toko lah. Sang anak melihat ada di toples permen. Terus diperhatikan anaknya ini. Kemudian pelayan toko berkata, "Dek, kamu mau permen?" Sang anak diam, tapi wajahnya kelihatan dia menginginkan permen itu. Kemudian pelayan toko mengambil toples tempat permen itu, diberikan kepada anak tadi, tapi anak itu tetap diam. Kemudian ayahnya berkata, "Mau kau nak permen ini?" Anaknya senyum, dan ayahnya tahu bahwa sang anak juga menginginkan permen itu. "Ambillah." Si anak tidak mau mengambil. Kemudian ayahnya membuka tutup toples, kemudian tangan ayahnya itu mengambil permen itu dan diberikan kepada anaknya. Kemudian anaknya itu menerima dengan dua tangan. Sang anak itu sangat bahagia karena orang tuanya tahu apa yang di hatinya. Baginda, kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan bukan hanya menawarkan berkat-berkat dalam kehidupanmu, tapi Tuhan akan menghantar berkat itu kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada kita semua di sini. Asal kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman hari ini. Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah peduli dalam kehidupan kami. Tuhan Maha Kuasa yang memahami semua persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar malam ini. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati umat-Mu yang datang malam ini, yang mengikuti ibadah, mendengarkan firman dan menyanyikan lagu pujian. Tuhan pedulilah dalam kehidupan umat-Mu ini. Berikan jawaban-jawaban doa mereka. Turutlah campur tangan dalam kehidupan umat-Mu ini. Lindungi mereka dalam perjalanan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.